Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat pemirsa, muhibbin muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah, berjumpa kembali dengan pengajian rutin kita, yaitu pengajian kitab Syajaratul Ma'arif. Langsung saja mari kita mulai kajian pada kali ini dengan bacaan umul kitab. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah, suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Hadratan nabiyil mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab sultanil ulama asy-syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila jami'i masyaikhina masyaikhikum nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi asrarihim fid dharaini amin. Wa ila jami'i abaina wa ummahatina al ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita Kitab Syajaratul Ma'arif. Pada video kali ini kita berada pada halaman 18, masih melanjutkan pengajian sebelumnya. Perlu saya sampaikan kesimpulannya bahwa beliau mu'allif memaparkan dalam fasal ini bahwasanya manusia memang diciptakan oleh Allah, proyeksinya adalah agar manusia mengakui Allah sebagai Tuhan mereka dan mereka mampu menempatkan diri sebagai hamba Allah. Oleh karena itu Allah membekali manusia beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, terutama hewan ya. Sehingga apabila kelebihan ini tidak dimiliki oleh manusia, maka tak ubahnya manusia seperti hewan. Kelebihan-kelebihan ini ada kalanya kelebihan yang bisa diusahakan, ada kalanya tidak bisa diusahakan. Yang tidak bisa diusahakan sudah dipaparkan pada video sebelumnya. Dalam video ini kita akan melanjutkan dalam pembahasan kelebihan-kelebihan manusia yang bisa diusahakan. Untuk itu saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, halaman 18 baris ke-6 dari bawah. Wa amal asbabu anapun utai piro-piro sebab al-akharu kang weneh iku fakasbiyatun mongko piro-piro sebab kang bisa den usahaake. Ya ta'allaku kang persambungan biha kelawan asbab opo al-amru perintah wal hamdulan pujian wasawabu lan ganjaran alias balesan al-ajilu kang gege utawa segera wal ajilu lan kang besok-besok utawa tertunda. Adapun asbab-asbab atau hal-hal yang bisa mendatangkan kelebihan manusia yang lain, itu adalah asbab-asbab yang bisa diusahakan. Ya ta'allaku, di mana asbab-asbab ini berhubungan dengan perintah-perintah Allah, pujian-pujian Allah, kemudian pahala atau balasan-balasan Allah, baik balasan yang disegerakan atau balasan yang ditunda untuk diberikan nanti di alam akhirat. Wahia utai asbab iku anwaun piro-piro werno. Asbab-asbab tersebut atau hal-hal itu bermacam-macam yang bisa diusahakan. Yang pertama adalah ahaduha utai nomor sijine asbab iku ma'rifatullahi, ma'rifat ing Allah azza wa jalla, wa ma'rifatu asma'ihi lan ma'rifat ing piro-piro asmane Allah al-husna piro-piro kang bagus, wa sifatihi lan ma'rifat ing piro-piro sifate Allah al-ula kang luhur.
Adapun asbab yang pertama yang bisa kita usahakan dalam rangka meraih kelebihan kita sebagai manusia, yang pertama adalah makrifat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian makrifat terhadap asma-asma Allah yang husna, yang baik-baik itu, kemudian wasifatihi al-ula, makrifat terhadap sifat-sifat Allah yang luhur. Wahia utai ma'rifatullah ila akhirih iku afdalul a'mali luweh utama-utamane piro-piro amal, apane syarofan mulyane wasamaron lan buahe. Makrifat kepada Allah artinya berusaha agar bisa makrifat kepada Allah itu merupakan sebaik-baiknya amal, baik dilihat dari segi mulianya ataupun dilihat dari segi buahnya. Wayaliha lan ngiring-ngiringi ing makrifatullah apa makrifatu adabihi ngaweruhi ing pira-pira tata kramane Allah, wa ahkamihi lan pira-pira hukume Allah. Kemudian selanjutnya adalah makrifat terhadap perilaku-perilaku Allah dan makrifat terhadap hukum-hukum Allah. Ini luar biasa, ini afdalul a'mal. Lanjut, asani utai kang kaping pindho iku al ahwalu piro-piro keadaan utawa piro-piro kondisi an-nasyiatu kang cukul an makrifati sifati sangking makrifat ing piro-piro sifati Allah. Adapun asbab yang kedua yang bisa kita usahakan adalah kondisi-kondisi yang merupakan buah dari makrifat terhadap sifat Allah itu. Contoh kal mahabbati kaya wedi ing Allah, wal mahabbati lan demen ing Allah, wa taubati lan taubat, wal makhafati lan wedi ing Allah, war raja'i lan ngarep-ngarep ing Allah, wal fana'i lan sirno ing dalem sifat-sifate Allah. Contohnya adalah, artinya contoh kondisi yang merupakan buah dari makrifat terhadap sifat Allah, contoh seperti mahabbah, takut yang disertai memuliakan Allah, ini buah dari makrifatul jalal. Kemudian mahabbah, cinta kepada Allah, ini buah daripada buah daripada makrifatul jamal. Kemudian wataubati dan bertobat kepada Allah, wal makhafati dan takut kepada Allah, wal rojai menaruh harapan kepada Allah, wal fana'i dan sirna dalam sifat Allah. Makhafah wal roja ini buah daripada sifat kudroh, buah daripada sifat makrifat terhadap sifat kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengusahakan ini luar biasa ya, mendatangkan apa? Mendatangkan kelebihan kita, kemuliaan kita sebagai manusia. Walahalan iku tetap kedue akhwal asawabu utawi ganjaran al jazilu kang agung ala qadri fadhailiha ing atase kira-kirane pira-pira keutamaane akhwal, wa maratibiha lan pira-pira tingkatane akhwal indar rabbi ing dalem ngersane Allah utawa ing dalem ngersane pangeran al jalili kang agung. Kondisi-kondisi itu di dalamnya terdapat pahala yang luar biasa. Berapa kadar pahalanya disesuaikan dengan keutamaan dan tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatannya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Lanjut, asalisu utai kang kaping telu iku kullu qaulin sekabehane ucapan yuqarribu kang marekake apa kullu qaulin ilallahi maring Allah ta'ala. Adapun asbab yang ketiga yang bisa kita usahakan adalah setiap ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah. Walahulan iku tetap contohnya seperti tasbih, ya, zikir, tahmid, takbir, tahlil, baca Al-Quran, baca sholawat dan lain sebagainya. Walahulan iku tetap kedue kulli qaulin ajruhu utai ganjarane kulli qaulin indallahi ing dalem ngersane Allah ala qadri fawaidihi ing atase kira-kirane pira-pira faedahe kulli qaulin wa fadhailihi lan pira-pira keutamaane kulli qaulin, di mana setiap ucapan yang mendekatkan kepada Allah itu juga ada pahalanya, ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
sesuai dengan faedah-faedah dan fadilah-fadilahnya. Lanjut, itu tadi yang nomor 3. Ar-rabi'u utai kang nomor 4 iku taatullahi taat ing Allah bil hawasi kelawan piro-piro indra wa jami'il jawarihi lan sekabehane piro-piro anggota. Yang keempat adalah taat kepada Allah dengan semua indera-indera kita dan semua anggota tubuh kita. Wa thawabuha utai ganjarane taat iku ala qadri fawaidiha, tetap ing atase kadare utawa kira-kirane pira-pira faedah taat, wa fadhailiha lan pira-pira keutamaane taat. Pahalanya berapa pahala taat, balasan Allah atas ketaatan itu ya dilihat dari seberapa faedah dan fadilahnya. Semakin berfaedah dan semakin tinggi fadilahnya, maka pahalanya juga semakin banyak. Al-khamisu tawi kang kaping 5 iku al-kafu nyegah anil manhiyati saking pira-pira perkara kang den cegah, zahiriha rupane barang katone manhiyat, wa batiniha lan barang samare manhiyat. Adapun asbab yang nomor 5 yang bisa kita usahakan adalah menahan diri dari larangan-larangan Allah, zahiriha baik itu larangan-larangan yang nampak, wa batiniha ataupun yang tidak tampak, ini dijauhi semuanya. Wa thawabus sabri utai ganjarane sabar anha saking manhiyat iku ala qadri mujahadatin nafsi, tetep ing atase kira-kirane oleh merangi ing hawa nafsu, fi tarkiha ing dalem ninggal ing manhiyat. Berapa kadar pahala dari menahan diri dari perbuatan yang terlarang tersebut? Ya, pahalanya sabar atas menahan diri itu disesuaikan ya seberapa berat dalam memerangi hawa nafsu untuk meninggalkan manhiyat atau larangan-larangan tersebut. Wajtinabul muharramati utai ngedoi piro-piro barang haram iku afdalu luwe utama min ijtinabil makruhati tinimbang saking ngedoi piro-piro barang makruh. Menjauhi barang-barang yang diharamkan itu lebih utama daripada menjauhi hal-hal yang dimakruhkan. Kenapa? Dikarenakan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan itu lebih berat daripada menahan diri dari hal-hal yang dimakruhkan. Kama anna fi'lal mafrudati kaya oleh sak temene nglakoni pira-pira perkara kang den wajibake iku afdalu luweh utama min fi'lil mandubati tinimbang saking nglakoni pira-pira perkara kang den anjurake. Sebagaimana melakukan hal-hal yang wajib itu pasti lebih berat, sehingga melakukan hal-hal yang diwajibkan lebih utama daripada melakukan hal-hal yang hanya dianjurkan saja. Itu adalah yang keempat. Adapun asbab yang kelima, adapun asbab yang keenam, asadisu tai asbab tai kang kaping 6 iku al-kafu ngeker anis subuhati saking piro-piro barang subhat, wal makruhati lan piro-piro barang makruh. Adapun yang keenam adalah menahan diri dari perbuatan atau mengkonsumsi barang-barang yang masih subhat ataupun barang-barang yang makruh. Itu dihindari. Agar apa? Agar kemanusiaan kita ini lebih menonjol, kelebihan kita sebagai manusia lebih tampak. Asabi utai kang kaping 7 iku al-kafu nyegah an fudulil mubahati saking leluyan ing dalem pira-pira perkara kang den wenangake, asyagilati kang nungkulake utawa nyibukake an rabbis samawati saking pangeran kang ngatur pira-pira langit. Adapun asbab yang ke-7 adalah menahan diri dari berlebih-lebihan dalam aktivitas-aktivitas mubahat. Mubahat itu hal-hal yang tidak haram juga tidak makruh, tapi ini asagilah an rabbis samawat. Ini yang menyibukkan kita sehingga kita
ibadahnya menjadi berkurang oleh karena aktivitas ini. Nah ini bagaimana? Ditinggalkan. Inilah sebagaimana Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagian daripada baiknya kualitas keislaman seseorang adalah diukur seberapa dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Itu asbab yang ketujuh, harus kita usahakan. Itu yang ketujuh. Itu yang terakhir. Jadi semua hal-hal yang kelebihan manusia yang bisa diusahakan ini, apabila kita berusaha meraihnya, pasti Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan memberikan balasan. Balasannya itu ada dua. Ada kalanya balasan ajil, yaitu balasan yang disegerakan di dunia ini. Ada kalanya balasan ajil, yaitu balasan yang tertunda yang akan diberikan kelak di akhirat. Oleh karenanya beliau muallif melanjutkan begini. Amma sawabu anapun utai ganjaran al ajilu kang gege iku fakal unsi mongko kaya aring billahi kelawan Allah. Adapun balasan dari Allah yang disegerakan, maksudnya diberikan di dunia ini adalah contohnya apa? Aring dengan Allah, nyaman dengan Allah. Waridolan marem biqadaihi kelawan keputusannya Allah, dan dia sudah puas dengan keputusan Allah. Wal irtiyahi lan kepenak biqurbihi ing dalem parke Allah, dan dia merasa nyaman merasa nyaman berada di dekat Allah. Wa taladzudzilan ngerasa enak bimakrifatihi kelawan makrifat ing Allah, dan dia sudah bisa merasakan nikmatnya makrifat kepada Allah. Wa ta'azzuzilan mulya bi taatihi kelan taat ing Allah, dan dia hidupnya mulia oleh sebab dia taat kepada Allah. Kemudian wabastir rizki lan jembare rizki, hidup mulia oleh sebab rizkinya berlimpah. Wal kifayati lan kecukupan, hidup mulia oleh sebab kehidupannya berkecukupan. Wal hidayati lan pitutuh, hidup mulia oleh sebab mendapatkan hidayah. Wa ghairi dzalik lan liyane mengkono fakal unsi billah ila akhirih, dan lain sebagainya. Isinya apa? Mimma nyatane sangking barang ajalahu kang gege ing ma sapa Allahu Allah subhanahu min thawabit taati, nyatane sangking ganjarane piro-piro penggawe taat dan lain sebagainya, yaitu balasan-balasan Allah dari perbuatan taat yang disegerakan. Nah, itu untuk balasan ajil yang disegerakan di dunia ini. Kemudian wal ajilu tawi balasan kang besok-besok iku anwaun piro-piro werna. Adapun balasan yang tertunda diberikan kelak di alam akhirat itu juga bermacam-macam. Ahaduha utai nomor sijine anwa iku annaimu piro-piro kenikmatan al jismaniyu kang bangsa awak. Yang pertama adalah kenikmatan-kenikmatan badan. Contohnya kalhuri koyok widodari, dia dapat istri bidadari. Wal kusuri lan piro-piro istana, rumahnya megah ba istana di surga. Wal wildani lan piro-piro anak di surga pun memiliki anak yang masih lucu-lucu dan menggemaskan. Was asani utai kang kabing pindo iku anaimu piro-piro kenikmatan ar-ruhani kang bangsa ruh. Dan yang kedua adalah kenikmatan-kenikmatan rohani. Contoh kata azuzi koyok dadi mulya bijiwarillahi sebab nanggani ing Allah, wa qurbihi lan parek ing Allah. Dia di akhirat hidup mulia oleh sebab menjadi tetangganya Allah dan berada di dekat Allah. Wa kalamihi lan dawe Allah, wa salamihi lan salami utawa rubo keselamatane Allah. Dan dia hidup mulia di akhirat oleh sebab diajak bicara langsung dengan Allah, kemudian mendapatkan ucapan selamat dari Allah. Wa tabasyurihi lan tompo bebungae sahsun birrahmati kelawan rahmati Allah, waridwani lan ridhone Allah, dan dia mendapatkan kabar gembira akan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Akhirnya dia senang sekali. Nah, ini namanya
balasan Allah kelak di akhirat. Yang nomor 2 itu masian. Yang ketiga, asalisu tai kang kaping telu iku ridhor rahmani, ridhone Allah kang maha welas, wa ru'yatud dayani lan ningali ing Allah kang maha bales. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan atau ridhonya Allah yang maha pengasih, wa ru'yatud dayan, dan dia bisa melihat Allah secara langsung. Ini nikmat yang luar biasa. Wa huma utawi ridhor rahman iku a'la, ridhor rahman wa ru'yatud dayan iku a'la naimil jinani, luweh luhur-luhure piro-piro nikmate swarga. Dan dua hal ini, mendapatkan ridho Allah dan bisa melihat Allah, itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Kenapa? Idla yukhitu, krono ora bisa ngliputi bihima kelawan ridhor rahman wa ru'yatid dayan apa jananun ati. Karena mendapatkan ridhonya Allah dan bisa melihat Allah, itu kenikmatannya itu tidak bisa terjangkau oleh hati, tidak tergambarkan di dalam hati. Walayan atuhumalan ora bisa nyifati ing ridhor rahman wa ru'yatid dayan apa lisanun lisan, dan juga tidak bisa digambarkan oleh lisan betapa nikmatnya mendapatkan ridhonya Allah dan melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kita kelebihan dan memberikan hidayah dan pertolongan sehingga kita mampu mengusahakan, mampu berusaha meraih kelebihan-kelebihan kita sebagai manusia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pemirsa, muhibbin muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah, untuk kajian kali ini kita cukupkan dulu, dan pengajian-pengajian yang sebelumnya bisa dilihat di deskripsi video ini. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.